Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah persamaan kuadrat dalam soal-soal yang berbentuk uraian. Langsung aja kita lihat soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari A 3x kuadrat dikurangi 9x sama dengan 0, yang B-nya 2x tambah 1 dikuadratkan sama dengan 25. Soal ini masih mudah ya, kita lihat penyelesaiannya. Kita tulis dulu soalnya, percis. Kemudian kita faktorkan 3x kuadrat, 3 kali x kuadrat berarti x kuadrat itu adalah x kali x. Dikurangi 9 itu adalah 3 kali 3 ya, kali x yang ini karena ada x di sini. Kita pakai kurung sama dengan 0, sama ya. Sekarang yang samanya dikeluarkan. Ini 3, di sini ada 3 keluar. Yang ini juga x, suku pertama ini x, di sini juga ada x keluar. Jadi sisanya adalah di sini ada x dikurangi 3. Jadi sama dengan 0. Ini dibaca 3x kali dalam kurung sama dengan 0. X yang pertama di ini harus 0. Sebab apa? 0 kali 3, 0. 0 kali berapapun hasilnya 0. Atau yang di dalam kurung ini harus 0. Berarti x dikurangi 3 sama dengan 0. Yang negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif 3. Jadi di sini sebut aja x2 karena x yang kedua. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,3 dalam kurung kurawal, atau boleh terbalik yaitu 3,0 sama di dalam kurung kurawal. Kemudian yang B. Yang B sama, kita tulis dulu soalnya seperti ini percis. Ini mudah, yang pangkat 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan jadi akar pangkat 2 dari 25. Di sini harus ada positif dan negatif. Itu memang aturan. Kemudian tinggal yang akar pangkat 2 dari 25 adalah 5 ya, sebab 5 kali 5 adalah 25. Yang lainnya sama percis. Kemudian yang positif 1 pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 1 yang ini. Kemudian yang 2 ini pindahkan ke ruas kanan, asal kali jadi bagi. Atau ruas kiri dan ruas kanan dibagi 2, boleh aja ya. Nah, kemudian karena di sini ada positif dan negatif, berarti x1-nya yang 5-nya positif, yang x2-nya yang 5-nya yang negatif, yang lainnya sama yaitu negatif 1/2. Ini sama negatif 1/2. Jadi 5 dikurangi 1, 4. Dibagi 2 hasilnya 2. Yang ini negatif 5 dikurangi negatif 1, negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 3 atau negatif 3,2 di dalam kurung kurawal. Kemudian nomor 2. Carilah nilai x1 dan x2 untuk persamaan berikut ini dengan memfaktorkan. Nah, ini udah ditentukan. Harus dengan memfaktorkan. Jadi nggak boleh dengan cara yang lain. Karena udah ditentukan soalnya dengan memfaktorkan, harus dengan memfaktorkan. Kita lihat penyelesaiannya. Yang A kita tulis lagi soalnya seperti ini. Ini mudah. Kenapa mudah? Karena ini koefisien dari x kuadratnya adalah positif 1. Ya, kita faktorkan yaitu kurung kali kurung. Kita lihat ini x kuadrat berarti x kali x hasilnya adalah x kuadrat. Kemudian yang ini 5 kali negatif 6 hasilnya adalah negatif 30. 5 atau positif 5 tambah negatif 6 hasilnya negatif 1. Dari mana ini didapat 5, positif 5 dan negatif 6? Ya ini kita buat perkalian seperti ini. Perkalian yang menghasilkan negatif 30 yang ini. Ini caranya kalau yang belum mengerti ya. Jadi perkalian yang menghasilkan negatif 30 itu adalah 1 kali negatif 30 atau negatif 1 kali 30. Kemudian 2 kali negatif 15 atau negatif 2 kali 15. Kemudian 3 kali negatif 10 sama dengan atau sama dengan
negatif 3 kali 10. Dan yang terakhir 5 kali negatif 6 atau negatif 5 kali 6. Nah, dari perkalian ini kita cari mana yang jumlahnya harus negatif 1. Yang ini, negatif 1. Berarti yang diambil adalah 5 ditambah negatif 6. Hasilnya negatif 1. Kita kembali lagi ke sini. Kita coba lagi ini. X kali X hasilnya X kuadrat. Positif 5 kali negatif 6 hasilnya negatif 30. Positif 5 tambah negatif 6 hasilnya negatif 1. Di sini ada X ya. Kemudian kurung kali kurung harus 0. Berarti kurung ini harus 0. Berarti X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X satunya sama dengan negatif 5. Karena yang ini positif pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kemudian yang ini, kurung yang ini juga harus 0. Berarti X negatif 6 sama dengan 0. Yang negatif 6 pindah ke ruas kanan jadi positif 6. Jadi X2-nya adalah 6. Demikian yang A. Kemudian yang B. Nah, ini yang B agak susah ya. Sebab apa? Ini soalnya ditulis dulu begini. Sebab koefisien dari X kuadrat itu tidak 1. Ini 4 ya. Jadi banyak kemungkinan kalau di sini 4. Kita lihat. Percobaan pertama. Kurung kali kurung. Hasilnya 0. Berarti kita coba dengan 4X kali X. Hasilnya adalah 4X kuadrat. Yang hasilnya negatif 9 adalah positif 3 kali negatif 3, negatif 9. Nah, yang jadi permasalahan adalah yang tengahnya yang ini. Betul nggak? Hasilnya negatif 5X. Kita coba kalikan yang ini. Yang dekatnya 3 kali X, 3X. Yang ini 4X kali negatif 3, hasilnya negatif 12X. Dijumlahkan negatif 12X tambah 3X, hasilnya negatif 9X. Sedangkan di sini yang diminta adalah negatif 5X. Berarti percobaan ke-1 salah. Kemudian yang kedua, yang menghasilkan 4X kuadrat adalah 2X kali 2X. Hasilnya 4X kuadrat. Kemudian yang negatif 9 itu adalah positif 3 kali negatif 3. Hasilnya negatif 9. Kemudian untuk mencari negatif 5X, kita coba yang dekat ini dikalikan. Positif 3 kali 2X hasilnya 6X. Positif 2X kali negatif 3 hasilnya negatif 6X. Kalau dijumlahkan hasilnya 0. Berarti ini salah. Sebab yang diminta adalah negatif 5X. Kemudian yang ketiga. Yaitu 4X kali X. Hasilnya 4X kuadrat. Kemungkinan yang ketiga ini negatif 9 kali 1. Yaitu negatif 9. Ini yang dekat dikalikan. Negatif 9 kali X, negatif 9X, 4X kali 1 hasilnya 4X. 4X tambah negatif 9 hasilnya negatif 5X. Berarti yang kemungkinan ketiga yang benar ya. Coba yang 4 ini, kemungkinan berikutnya. 4X kali X hasilnya 4X kuadrat. Kemudian negatif 1 kali 9, negatif 9. Ini negatif 1 kali X, negatif X. 4X kali 9. 36X. Kalau dijumlahkan hasilnya positif 35X. Sedangkan yang diminta negatif 5X. Berarti salah ya. Berarti yang benar adalah yang ketiga ini. Kita lihat. Sekali lagi. 4X kali X hasilnya 4X kuadrat. Negatif 9 kali positif 1 negatif 9. Negatif 9 kali X negatif 9X. 4X kali positif 1 hasilnya 4X. 4X tambah negatif 9X hasilnya negatif 5X. Kemudian kurung kali kurung harus 0. Berarti kurung ini harus 0. Berarti 4X kurang 9 harus 0. 4X yang negatif 9 pindah ke ruas kanan jadi positif. Kemudian ini ruas kiri dibagi 4, ruas kanan juga dibagi 4. Atau yang 4 pindah ke ruas kanan jadi asal kali jadi bagi. Jadi X1-nya sama dengan 9/4. Kemudian yang kedua, kurung yang ini harus 0. Sebab 0 kali berapapun hasilnya 0. Berarti X tambah 1 sama dengan 0. Yang positif 1 pindah ke ruas kanan jadi negatif 1. Jadi udah ketemu X1-nya 9/4.
X2-nya negatif 1 per, negatif 1. Boleh terbalik, ini X2, ini X1. Nah, ini mungkin ya, yang B ini yang mungkin agak sulit. Kalian harus banyak berlatih supaya lancar dalam menyelesaikan soal matematika dengan memfaktorkan. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan dapat diikuti. Sekian aja, sampai jumpa pada video berikutnya.